Para hadirin hadirat yang kami hormati, malam ini mujadah kubro dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah ini diutus untuk menyampaikan risalah ilahiyah berupa iman, Islam dan ihsan. Masalah iman kita sudah sering mempelajari iman dan rukunnya, Islam dan rukunnya pula. Perpaduan iman dan Islam ini akan terjadi ihsan wa hadirat. Apabila iman yang dipadukan ini sampai iman musyahadah, bahkan bukan hanya ihsan, sudah tingkat ma'rifat kepada Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, al-ihsan wa'bud ka'annaka tarahu wa ilam takun fakun fa innahu yaraka. Ihsan yaitu beribadahlah seolah-olah kau melihat Allah SWT. Jika itu tidak bisa, merasalah bahwa kau dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat yang kami hormati, para ahli tasawuf pendapat ihsan ini adalah makom muraqabah, makom menginjen-injen bagi saudara kita yang ahli thariqah. Awal daripada marifat ini adalah muraqabah, dan akhir daripada thariqah adalah muraqabah, menjadi awal sebuah marifat kepada Allah. Karena marifat itu iman musyahadah, iman menyaksikan kepada Allah, atau iman dzauqiyah, iman merasakan atas iman itu sendiri, merasakan rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat yang kami hormati, untuk mencapai iman musyahadah ini tidak mudah. Kalau kita belajar iman itu ada iman bil ilmi, iman dengan ilmu. Kita membaca Quran, qul huwallahu ahad, Allahus samad, al-ayah. Iman bil ilmi. Kemudian kita gali dengan akal pikiran kita. Kemudian akal kita menerima, percaya Tuhan itu ada, iki iman bil akli. Yang banyak kita adalah iman bil akli, bil ilmi. Bahkan taklid, sejak kecil kita ditanamkan oleh ayah ibu kita. Kemudian kita iman kepada Allah, iman taklidiyah. Kemudian iman musyahadah, iman yang diberikan Allah, tidak proses ilmu dan tidak proses akal, tapi proses tajallinya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hatinya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah SWT. Karena dalam istilah musyahadah, istilah melihat, ini pada hakikatnya Allah mentajalli pada hati orang-orang yang dikehendaki, yang hatinya telah menjadi bersih. Seperti kita musyahadah kepada televisi, bagaimanapun kita musyahadah, kalau televisi itu tidak memancar, ya tidak akan kelihatan. Bagaimanapun kita ingin musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila Allah tidak mentajalli, menampakkan di hati orang yang dikehendaki, maka akan tidak tampak. Maka pada hakikatnya mata hati atau cermin hati ini apabila telah bersih dan Allah mentajalinya, maka tidak ada lagi di hati orang itu
kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tiada lagi kecuali keagungan Allah. Tiada lagi kecuali rububiyahnya Allah, hingga yang lain tidak ada. Begitu dia ya merasakan Tuhan ada, sehingga yang lainnya jadi tidak ada, fana. Melihat Tuhan zat yang maha kuasa, yang lain tidak kuasa. Begitu melihat Tuhan yang itu maha hidup, yang lain tidak hidup. Proses ini istilah Aidiyah proses billah. Maka dalam Aidiyah untuk mencapai iman musyahadah ini dituntun oleh Mbah Yai dengan riyadhah, melatih hati menerapkan lillah billah bir rasul bir rasul. Lillah billah inilah sebagai penerapan rasa syahadat dua, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena itulah juga disebut iman dzauqiyah, iman merasakan. Sebagaimana kita minum air gula, kita merasakan manisnya gula saat kita yakin gula itu manis. Begitulah orang-orang yang telah diberikan hatinya oleh Allah SWT, maka merasakan ketuhanan Allah itu di hatinya para hadirin. Namun para ahli juga sepakat, apapun tajalinya Allah tidak akan dapat dilihat oleh mata hati. Sesungguhnya Allah senantiasa mentajali pada hati manusia semuanya yang menghendaki taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Tapi di hati itu ada kotoran-kotoran nafsu syahwat yang senantiasa memenuhi di ruang hati. Karena penuhnya ruang hati itu dengan nafsu syahwat, nafsu rububiyah, nafsu syaitoniyah, nafsu bainiyah, hingga tidak ada satu jengkal tempat pun untuk nur ilahiyah yang akan masuk di hati orang itu. Hingga tak terlihatlah Allah SWT. Ibarat cermin, tidak ada satu secercah cahaya pun bisa ditangkap cermin, karena semua cermin terlumuri debu barangkali. Apapun sinar memasuk, gambar tetap tidak terlihat. Itulah kehidupan manusia yang sengaja ditutup oleh nafsu syahwat. Para hadirat yang kami hormati, nafsu syahwat, nafsu keinginan, ingin ini dan sebagainya, ingin berkuasa, ingin kaya, ingin surga, ingin neraka. Para hadirat yang kami hormati, nafsu tadi dibagi menjadi 4, yaitu satu nafsu bahimiyah, nafsu yang perangainya seperti binatang, inginnya syahwatnya manusia ingin makan, ingin minum, ingin kaya, ingin berkuasa, ingin itu saja. Dia bekerja ingin kaya, dia ibadah ingin masuk surga, ingin selamat neraka. Tidak ada satu tempat pun ingin melakukan perintahnya Allah SWT. Dia ibadah bukan karena perintah Allah, tapi karena ingin surga. Dia belajar karena ingin alim, ingin pandai, bukan karena perintah Allah. Pokoknya Allah sudah tidak ada sejengkal di hati orang yang demikian itu. Itulah gambaran binatang, ayam, kambing. Dan itu kita semua memiliki nafsu ini. Ada lagi nafsu sabuiyah, nafsu yang pengerangainya seperti binatang buas, keinginannya sama seperti binatang jinak, ditambah kebuasannya, menerkam yang lain, makan yang lain, merugikan yang lain. Itu kehidupan manusia ada semua, termasuk kula lan panjenengan sedaya. Yang ketiga, nafsu syaitoniyah, nafsu yang inginnya mengajak maksiat. Kalau diajak ibadah malas, diajak bangkit malam malas. Yang terada dalam hatinya hanya ingin maksiat. Ini maka disebut nafsu syaitoniyah, yang perangainya seperti syaiton. Kemudian nafsu yang paling berbahaya para hadirat indah tasawuf, nafsu rububiyah,
nafsu yang keinginannya dipertuhankan, mengaku berkuasa, mengaku punya kemampuan, mengaku kaya, mengaku pandai, mengaku tampan, mengaku cantik, mengaku semuanya, bahkan mengaku hidup, mengaku punya kekuatan, mengaku inilah disebut rububiyah, karena aku itu hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada aku selain akunya Tuhan. Tidak ada hidup selain hidupnya Tuhan. Hidup kita itu dihidupkan Tuhan. Kekuatan kita dikuatkan Tuhan. Penglihatan kita diperlihatkan Tuhan. Maka barang siapa yang mengaku aku melihat, aku pandai, itu sama dengan mengaku jadi Tuhan para hadirat. Yang itu adalah syirik khafi, sudah menyekutukan Allah dengan diri kita. 4 perkara inilah anak-anakku hadirin hadirat yang menutupi hati kita, yang kesemuanya disimukan jadi nahwu syahwat dalam diri manusia, yang menutup mata hatinya hingga tidak melihat Allah. Para hadirin hadirat yang kami hormati, wala ahli tasawuf menggali jalan bagaimana manusia dekat kepada Allah, untuk mengeluarkan nafsu syahwat dari hati kita, untuk menjinakkan supaya nafsu bisa dimanfaatkan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita dikuasai nafsu, bukan kita ditumpai nafsu, tapi nafsu harus kita tumpai untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Mbah Yai menuntun kita. Manusia itu bergerak semua karena kehendak, karena keinginannya. Dia ingin sekolah karena ingin pandai. Dia bekerja karena ingin dapat uang. Dia tidur karena kantuk. Dia makan karena lapar. Dorongan-dorongan manusiawi nafsu inilah yang harus kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hakikatnya nafsu itu tidak bisa dihapus dalam diri manusia. Yang hanya bisa dijinakkan dan dimanfaatkan untuk menuju pada Allah SWT. Masalahnya kita ingin sholat, ingin surga, kita kemudian berwudu. Ketika kita sholat, dirombak hati kita, bukan karena surga, tapi lillahi ta'ala, karena perintah Allah. Kita ingin puasa supaya diijabahi Allah. Kemudian ketika kita mau melihat nama itu semua godin, kita lillah, tidak karena tujuan kita. Itu namanya nafsu dimanfaatkan untuk mendekat kepada Allah SWT. Jangan kita sholat, di dalam sholat ternyata yang tampak surga dan neraka. Para hadirin yang kami hormati, untuk menghapus ananiah inilah Mbah Yai memberikan apa yang disebut lillah dan billah. Ananiah mengaku bisa, harus diberantas dengan billah, yaitu kita melihat, kita mendengar, itu semua yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dilatih dalam hati lillah dan billah, lirrasul birasul. Dilatih senantiasa. Tapi para hadirat, kalau belum dapat taufik hidayahnya, tidak bisa. Maka mata hati tidak mampu melihat. Maka akhirnya para ahli-ahli tasawuf menggali jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jalan thariqah. Para hadirat yang kami hormati, kalau suatu amalan ini digunakan untuk menuju wusul pada Allah, sebagaimana zikir atau thariqah, ini harus ada guru al-mursyid yang kamil mukamil. Ini persyaratan. Jika tidak ada guru yang kamil mukamil, yang tusilu ilallah, ia tidak akan sampai pada Tuhan. Padahal para ahli ittifaq bahwa untuk mencari guru yang kamil mukamil ini sangat sulit. Karena apa? Syaratnya guru yang kamil mukamil sangat berat. Sedangkan dari murid saja berat, apalagi dari guru para hadirin. Jadi murid ini disyaratkan dalam tasawuf kal mayit fi amamil ghasil. Dia harus seperti mayit yang sedang dimandikan oleh seorang yang memandikan. Tidak boleh usul, tidak boleh bertanya mengapa. Mangkola li ustadzihi limadza la taubatalah. Barang siapa dipimpin seorang guru kamil mukamil,
disuruh begini, disuruh riyadhah, disuruh mujahadah, bertanya, mengapa harus mujahadah? Orang itu sudah dapat diampuni lagi dalam perguruan itu, alias batal para hadirin. Ini syarat murid sangat sulit, apalagi syaratnya seorang guru. Syarat seorang guru harus mampu dengan pandangan pancaran mata hatinya, yang dalam istilah waidah disebut an-nazrah, an-nazrah ilahiyah, yang mampu tusilu ilallah dengan tanpa perantaraan. Muridnya di jagat barat, gurunya di jagat timur, asal muridnya itu tawasul dan ikhtiar untuk tawajuh pada gurunya, sang guru mampu menarbiyah walau di jagat barat, satu jagat timur tanpa ada hubungan. Bisa memberikan satu ilmu, kesadaran tanpa wasitatul riwayah. Jadi mengajar tidak sampai membacakan, dengan pancan hatinya Allah beri kepahaman pada si murid itu, para hadirin. Demikian sulit sekali hingga Mbah Yai Majid, aku tidak sanggup menjadi murid, apalagi aku jadi guru. Maka dalam Waidiyah Mbah Yai mengajak, mari kita bersama-sama, orang yang membutuhkan Allah SWT, tidak ada guru, tidak ada murid. Ini istilah Waidiyah. Para hadirin yang kami hormati, karena sulitnya mencari guru yang kamil-mukamil, para ahli ittifaq bainahum aqrabut turuqi ilallah fi akhir zaman kasratul istighfar wa sholawatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalan yang paling dekat menuju Allah di zaman akhir adalah kasratul istighfar, memperbanyak membaca sholawat dan membaca istighfar. Karena apa? Istighfar penghapus dosa. Hijab ada dua. Hijab zulmah, yaitu dosa-dosa yang dilakukan manusia termasuk kita. Hijab zulmah ada dosa kesalahan kita kepada Allah. Ini tidak bisa hapus kalau tidak dengan istighfar. Padahal dosa tadi menutupi hati, hijab zulmah, hijab gelap. Barang siapa yang masih banyak dosanya kepada Allah, terutama dosa hati, jangan harapkan bisa sampai wusul kepada Allah SWT. Untuk itu kita dijajak istighfar, mohon ampun kepada Allah, diampuni dosa-dosa kita hingga hati kita menjadi bersih. Setelah kita mohon ampun kepada Allah, kita diajak membaca sholawat. Karena apa? Fabil jumlah fasolati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam tusilu ilallah min ghairi syaikhin. Secara umum ittifaq bainal ulama tasawuf, selawat ini bisa digunakan untuk wusul makrifat kepada Allah tanpa adanya seorang guru yang kamil mukamil. Li'anha tu'radu wa yusallillahil musalli. Karena apa? Bacaan sholawatnya orang baca salat ini diaturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah dilapori ada seorang yang baca sholawat kepadamu ya Rasul, Rasulullah menerima dan berdoa. Apa yang diinginkan umatnya tadi yang baca sholawat akan didoakan. Jika umatnya itu minta untuk disuwunkan wusul pada Allah, Rasulullah ajeng munajat yang Allah kepada Allah untuk mohonkan orang yang baca sholawat tadi hingga dibuka hatinya wusul kepada Allah. Tapi kalau hanya baca sholawat, misalkan mempengrat nariyah karena banyak utang, banyak masalah, ya hanya masalah itu aja yang dibuka. Kita baca sholawat karena ada kesusahan, kita membaca sholawat nariyah 4444 atau kamilah orang Jawa Barat, ini karena kesulitan ekonomi, ya Rasulullah hanya mendoakan bab ekonomi, tidak bab usul. Tapi kalau kita membaca sholawat tujuannya untuk usul pada Allah, tentunya di samping itu kita mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendoakan kepada orang yang baca salat tadi kebutuhannya. Di samping otomatis karena dia ingin wusul kepada Allah, didoakan oleh Rasulullah SAW. Ini bedanya. Bikhilafi minal bikhilafi minal abil jumlah.
Anhatu raddu wa yusallilu musallin bi khilafina ghairiha. Berbeda dengan lainnya, bi khilafi ghairiha. Berbeda dengan lainnya selawat. Fala buddha fiha.